seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero, 'cause I got you. Percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di penghujung bulan Juni tahun 2021 ini terus dilakukan percepatannya, sehingga kita dapat melihat capaian yang terbesar di mana sudah dimulai pengecoran dasar dari pondasi pedok modular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini. Tentunya saya harapkan bosku semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, tentu segala urusannya dapat dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan menyajikan di mana review terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah tampak rapi bosku. Tinggal dilakukan finishing saja di bagian area gravel, terus penempatan daripada pagar pembatas, selanjutnya untuk penanaman area rumput, dan yang terbaru adalah kita akan melihat untuk pembetonan dasar di mana pondasi yang akan terbangunnya pedok modular. Dalam review kali ini bosku, kita akan memulai untuk melihat capaian pengerjaannya dari trek lurus, dan apa yang terjadi di bagian area trek lurus kita akan lihat bersama-sama bosku. Dimana kita akan berbelok dulu di bagian sebelah kiri dari trek lurus yang sudah dilakukan pembangunan untuk konstruksi bangunan area race control dan tower yang sudah terlihat pembetonan dasarnya bosku, dan sebagian besar sudah tiang-tiangnya sudah terbeton juga. Kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja di sini sudah sangat aktif sekali, tidak ada henti-hentinya walaupun terik matahari di Lombok sangat menyengat bosku. Tentu kita akan terus memberikan dukungan para pekerja untuk tetap semangat, tetap sehat, untuk dapat menyelesaikan segala hal yang direncanakan bosku ya. Selanjutnya kita akan melihat capaian pengerjaan untuk bagian area pedok yang berada di depan kita kali ini bosku, yang sangat luas bagiannya dan terlihat sekali di mana alat berat berjenis vibrating roller, ada juga bulldozer di sini yang melakukan pemerataan di bagian area nanti yang akan segera ditimbun menjadi badan jalan yang sudah didesain seperti yang saya sampaikan, nanti akan terbangun untuk bagian hospitality, ada juga helipad. Selain itu juga nanti ada restoran untuk para kru MotoGP maupun World Superbike. Seperti yang diketahui, bahkan begitu banyak para bosku serta netizen yang sangat gemar dengan balapan kuda-kuda besi tentunya bosku, di mana event World Superbike yang sudah tercantum nama sirkuit MotoGP Mandalika yang akan bakal menjadi salah satu tuan rumah event World Superbike bosku. Semoga rencana itu dapat terrealisasi bosku di akhir tahun ini atau di akhir musim event World Superbike. Dan begitu halnya kali ini di mana percepatan dari pembangunan konstruksi pedok yang direncanakan untuk konstruksi pedoknya berbentuk modular bosku, di mana dirakit di wika gedung. Selanjutnya nanti akan didatangkan di area di depan kita kali ini akan dirakit langsung, sehingga kita dapat melihat di sini pondasi dasar di mana akan ditempatkan nantinya di bagian area yang sudah dicor ini untuk bangunan modular area pedok atau konstruksi pembangunannya, di mana di hari ini sudah terlihat aktivitas para pekerja yang kita lihat di sini sedang melakukan pengecoran untuk pondasi dasar untuk pedok modularnya bosku. Dan perlu saya sampaikan kembali kepada bosku, bagi yang masih belum tahu apa itu pedok modular, saya akan kasih tahu link di atas ini, ataupun saya akan sajikan gambar kali ini bosku yang saya kutip langsung di media resmi di Instagramnya MGPA.
Selain aktivitas pengecoran juga di sini dapat kita lihat di mana aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pengukuran untuk elevasi ketinggian daripada pengecoran yang nanti akan segera dilakukan pengecoran seperti yang tampak tadi kita lihat bosku. Dan beginilah kondisi aktivitas pengerjaan di area pedok bosku. Selanjutnya kita akan menuju di mana progres pengerjaan pembangunan di titik yang lain bosku. Tentu kita masih berada sekali di bagian trek lurus yang kita lihat di sini secara nyata di mana penempatan daripada pagar pembatas di bagian inner lane service route-nya yang masih belum terkoneksi dengan pagar pembatas dari tikungan ke-1. Dan kali ini kita sudah dapat melihat bagian area tikungan ke-1 yang sudah dilakukan untuk pelapisan kembali atau penyambungan di area run-off-nya bosku. Dan kita sudah berada di bagian tikungan ke-1 yang berbelok ke arah kanan. Adapun capaian pengerjaannya meliputi di bagian inner maupun outer lane service route-nya sudah diberikan pagar pembatas, dan juga untuk pagar pembatas area inner maupun outer lane service route yang membatasi untuk grandstand atau tribun penonton. Dan di bagian ujung dari tikungan kedua kali ini masih terus dilakukan pengerjaan, di mana terlihat di sini ada perbaikan di bagian area outer lane. Dan memang saya belum tahu aslinya apakah sebuah perbaikan karena dilubangi kotak-kotak di sini karena rapinya, karena saya tidak bisa memberikan statement untuk lebih jauh lagi. Tentunya saya akan mencari informasi kenapa dilubangi kotak-kotak tersebut di bagian outer lane dari trek ke-1 bosku. Selanjutnya kita akan menuju area tikungan kedua dan ketiga yang sudah dibubuhkan untuk cairan frame coat di bagian sebelah kiri area run off-nya. Dan nantinya di bagian area tikungan ketiga dan keempat yang terlihat sekali di sini untuk bagian grival akan segera diberikan material grival untuk finishing, tentunya supaya rata terlihat untuk material grivalnya bosku, di mana area grival ini akan menjadi salah satu titik jatuh untuk para rider yang ketika terjadi crash atau kecelakaan bisa mengurangi tingkat kefatalan terhadap para rider MotoGP yang mengalami crash tentunya bosku. Dan tepat sekali kita sudah berada di pembangunan jalan di bagian zona tengah daripada sirkuit MotoGP Mandalika di bagian area trek kelima. Tentunya kita lihat di sini untuk pagar pembatas sudah sangat baik pengerjaan, bahkan sudah diberikan jaring-jaringnya. Dan sekaligus pengerjaan yang lain di mana sebelah kiri area inner lane dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 sudah diberikan pagar pembatas yang membatasi nantinya untuk grandstand atau tribun penonton. Untuk penyambungan daripada area rumput di bagian tikungan ke-7 yang mendekati area daripada tunnel atau berada di atas tunnel bosku, di mana terus dilakukan penyambungan dengan area gravel untuk segera untuk memfinishing atau menyelesaikan bagian rumput yang masih belum tertanam. Dan beginilah kondisi di bagian area tikungan ke-8 yang dekat sekali dengan tikungan ke-9. Secara keseluruhan di bagian area trek ke-9 di depan kita kali ini yang sudah sangat baik pengerjaan dan terus dilakukan untuk segera bagian area rumputnya terus bisa tertanam rapi, dan masih terus dilakukan pengerjaan untuk penanaman rumput. Dan kita akan menuju area tikungan ke-10 bosku di sini, di mana bagian lintasannya yang sudah sangat rapi untuk material gravelnya yang sudah dihamparkan, dan masih terus dilakukan progres pengerjaan untuk segera di bagian area pembatas atau yang sudah diberikan tiang-tiang pagar pembatas akan diberikan jaring-jaringnya. Dan tepat sekali di bagian area tikungan di outer lane service route dari trek ke-10 tampak sekali aktivitas pengerjaan untuk penempatan daripada tiang-tiang pagar pembatas yang membatasi area Laguna dengan area outer lane service route dari trek ke-9 menuju tikungan ke-10 yang sudah terlihat baik penempatan daripada tiang-tiangnya bosku. Selanjutnya di mana besok pagi saya informasikan kepada bosku bahwa di bagian area sambungan outer lane dari trek ke-10 menuju tikungan ke-11 akan dilakukan pengaspalan kembali untuk penyambungan, di mana nantinya area sambungan di bagian outer lane service route ini akan ditempatkan untuk ban safety ketika
ketika nanti ada crash tentunya tidak akan terjadi benturan yang sangat fatal untuk bisa cedera para rider MotoGP maupun World Superbike, sehingga nanti aman untuk para rider ketika terjatuh bosku tentunya. Karena sirkuit MotoGP Mandalika merupakan salah satu sirkuit jalanan yang mempunyai tingkat keamanan persis sekali dengan sirkuit konvensional pada umumnya. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what. Kali ini kita sudah berada di bagian area inner lane service road dari tikungan ke-12 yang sedang dilakukan pengerjaan untuk pemasangan pagar pembatas yang membatasi area inner service road dengan area tribun penonton. Sekaligus di sini juga di mana sedang dilakukan untuk menghamparkan material gravel dan sekaligus juga untuk sabis maupun LPA di bagian area sambungan di bagian inner lane service road dari trek ke-12 yang nantinya akan ditempatkan untuk ban safety-nya juga bosku. Dan beginilah kondisi di bagian area inner lane service road dari trek ke-12 yang menuju tikungan ke-13 yang masih terputus dengan keberadaan ada beberapa rumah warga di situ yang masih belum dilakukan relokasi bosku. Dan tampak sekali untuk material gravel di bagian tikungan ke-13 yang begitu luas di sini masih belum dihamparkan, menumpuk bak gunung-gunung di situ bosku. Selanjutnya kita menuju area rumput dari tikungan ke-13 yang sudah finish pengerjaan untuk penanaman rumput, dan kali ini terlihat satu orang menyirami untuk area rumput. Ini merupakan salah satu pengerjaan untuk perawatan rumput supaya cepat tumbuh, nantinya akan lebat dan menghijau. Dan kali ini kita sudah berada di area pengerjaan untuk penyambungan area outer lane service road dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15, di mana progres pengerjaan untuk menghamparkan bagian agregat tanah menjadi pondasi di bagian outer lane service road yang terus dilakukan pengerjaan untuk segera dapat tersambung bosku. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika memang dikerjakan secara paralel, bukan sekedar mengerjakan untuk bagian pengaspalan saja, di mana semua bagian daripada lintasan sirkuit MotoGP Mandalika terus dilakukan finishing untuk merapikan bagian-bagian yang masih belum dilakukan pengerjaan untuk dapat rapi tentunya bosku di bagian lintasannya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-16, di mana material gravel sudah dihamparkan sangat baik di sini, di mana nantinya bagian area gravel itu yang seperti saya sampaikan adalah salah satu syarat safety-nya sebuah sirkuit yang bertaraf internasional. Tentunya bosku, kita sudah berada di bagian area tikungan terakhir atau tikungan ke-17. Berarti kita sudah mengelilingi sirkuit MotoGP Mandalika ini dengan panjang lintasannya 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan seperti yang saya sampaikan di thumbnail bosku atau judul daripada video kali ini, mengapa sistem modular digunakan menjadi konstruksi pembangunan untuk area pedoknya. Ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tanpa mengurangi daripada mutu konstruksi tersebut. Karena sistem modular merupakan sistem yang baru yang sangat canggih, di mana kekuatannya juga sudah teruji, sekaligus di mana sistem daripada pedok modular ini sangat anti gempa bosku. Bangunan pedok modular bosku yang dikerjakan oleh PT Wika Gedung merupakan salah satu alternatif juga, di mana pembangunan area pedok segera dapat dibangun seperti yang sering ditanyakan bosku, tentu sudah terjawab untuk percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Selain untuk pedok modular, juga untuk sistem bongkar pasang juga dilakukan di grandstand atau tribun penonton. Mengapa bosku? Karena memang sesuai dengan konsep daripada sirkuit MotoGP Mandalika merupakan konsep dasar daripada jalan khusus kawasan atau destinasi wisata. Tentunya tidak akan dibangun begitu banyak gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung yang tidak difungsikan. Karena itu hal-hal yang berfungsi dengan hal gedung maka akan dapat difungsikan untuk dapat menunjang pariwisata.